Kita melihat ini fi'il Allah. Jika benar yang mereka hujatkan, kita minta ampun dan kita berkaca, ya Allah, ini kan petuah Imam Ghazali. Gurumu jika tidak ada, temanmu yang shadiq tidak ada, maka carilah musuhmu. Lihat dia, apa yang dia kritik kepadamu, apa yang dia katakan kepadamu, barangkali itu yang perlu kamu perbaiki. Ya sudah. Jadi ternyata musuh itu bisa menjadi guru. Allah mengatakan, innama amwalukum wa auludukum fitnah. Anakmu, pasanganmu, hartamu itu ujian. Jadi sakhir lana hadzal bahar itu maksudnya, ya Allah, bantu kami menghadapi masalah dan istiqomahkan kami dalam iman, Islam, ihsan. Itu maksudnya. Ya. Orang yang baca ini, insya Allah kalau dia istiqomah, Allah akan selalu bantu dia, buka pikirannya, Allah menangkan dia dalam masalah-masalahnya, dan Allah ampuni dosa-dosanya, dia disayangi, dan terakhir paling penting, rezekinya Allah mudahkan. Ya. Silakan Mbak ini. Nah, ini problem orang-orang itu ya. Ketika diuji, dia ngomong, kita udah beriman, saya udah sholat, saya udah zikir, saya udah usaha, aku gagal juga. Tuh, ada yang ngomong gitu nggak? Banyak yang ngomong gitu. Zaman-zaman pandemi awal, kalau kena COVID berarti munafik. Dia udah sholat, udah baca Quran, udah tahajud, kena COVID. Nanya dalam hatinya, sebenarnya Allah ada sih? Saya udah rajin sholat kok, nggak ada kaitan. COVID itu nggak nanya dulu pas mau ngenain orang, ente mukmin apa munafik? Dia nggak nanya. Ya, maka alhamdulillah biasalah ya, orang-orang yang menempatkan agama bukan bertempatnya. Sekarang sudah kemana tuh suaranya? Bahkan dia ngomong kena COVID, dan dia lupa kalau dulu dia ngomong karena COVID itu munafik. Kalau kita dituduh munafik, cukup kita katakan betul hati kami munafik, hati kami berpenyakit. Kita nggak marah dituduh orang. Makanya kami masih ngaji, masih zikir, lain dengan kalian. Nah, udah suci ya, jadi penitia sorga dah ya. Setelah ayat itu, karena ayat ini luar biasa, goncangannya luar biasa, maka doa. Jadi ayat ini ingin memberikan gambaran kepada kita, selama kamu masih hidup dan menyatakan beriman, kamu diuji. Karena ujian itulah yang membuat kamu betul-betul beriman. Dan saya sudah sebutkan analognya, jika antum sekolah namanya nggak ada dalam daftar ujian, kita malah marah. Sekarang antum mau diuji oleh Allah, diuji oleh guru, diuji oleh kawan, malah nggak terima. Kapan mau jadi kekasih Allah? Ya. Jadi ujian itu mahar menjadi kekasihnya. Ya. Fasabbitna wansurna. Nah, banyak orang diuji ngomong begitu, ngomong kayak tadi, kayaknya Allah itu, kayaknya guru saya nggak bener deh, kayaknya mursyid saya itu nggak wusul deh. Ya. Kalau diwusul dia nggak mungkin begini. Ya. Ada begitu nggak? Ya. Ada pikiran begitu nggak? Hati-hati antum. Ya. Pasti ada was-was begitu. Itu normal. Cuma jangan diikutin. Ya. Kayaknya dia nggak kasyaf deh. Emang syarat mursyid kasyaf? Coba tunjukin, ada nggak syarat mursyid kasyaf? Nggak ada. Kalaupun kasyaf, itu kasyafnya harus sahih. Tapi bukan syarat itu. Syarat seorang mursyid arif billah, kenal kepada Allah, udah cukup. Nggak mesti dia kasyaf. Kalau udah kenal Allah masih perlu kasyaf nggak? Masih perlu kasyaf nggak? Kalau udah kenal Allah, nggak perlu kasyaf lagi dia. Dia cukup nanya kepada Allah yang maha kasyaf. Ya, nanya baru selesai. Sebanyak itu permasalahan di dunia, apakah Allah langsung turun tangan? Sama, mursyid nggak perlu langsung turun tangan kalau ada masalah murid. Murid harus hadapin sendiri. Gitu ya. Jadi jangan menyekutukan Allah dengan mursyid. Ini kesalahan orang hari ini. Ya. Fasabbitna wansurna wasakhir lana hadzal bahar. Ya Allah, karena ujiannya sangat berat, zilzal, goncangannya sangat dahsyat. Ada orang yang diuji lalu dia menuduh Allah Subhanahu wa taala atau meragukan nabinya, meragukan nabi wali-walinya atau meninggalkan mursyidnya. Fasabbitna. Jika demikian ya Allah, fasabbitna, maka tetapkan kami ya Allah.
wansurna, bantulah kami ya Allah, wasakhir lana hadzal bahr, dan tundukkan bagi kami gelombang laut ujian ini ya Allah. Jadi bahar, laut di situ artinya lautan ujian. Nah, boleh ditambahkan ya. Nanti kita buat tim ya. Nanti tolong Ustadz Ali Wafa, Laura Ali Wafa bantu tim menyelaraskan terjemahan ini. Ini kan belum diselaraskan. Setelah itu kita cetak. Insya Allah ribat nanti kita cetak sendiri nanti. Ya. Nanti kalau dapat rezeki dari Allah kita bagi-bagi gratis. Ya. Kalau enggak ya antum beli sendirilah. Ya. Nanti kita sebutkan sanadnya segala macamnya insya Allah ya. Nanti mulai ya bulan-bulan ini, tapi jangan ganggu tesisnya ya. Ya nyambi aja, nyambi. Ini bagian dari ujian. Enggak, ini berkah insya Allah. Ini sudah ditulis, disalin oleh Sidi Musa, udah diterjemah secara umum, tapi belum kita edit. Nah, jadi nanti nama Sidi Musa masuk, nama antum masuk nanti sebagai orang yang edit atau penyelaras ya. Khidmat kepada umat dengan cara ini. Ya. Sakhir lana hadzal bahr. Tundukkan bagi kami gelombang lautan ujian ini. Ya. Kama sakhartal bahra li Musa alaihissalam. Sebagaimana engkau tundukkan lautan bagi Sayyidina Musa. Sebenarnya Nabi Musa enggak perlu lari dari Firaun. Tapi Allah mengatakan enggak boleh bunuh Firaun. Yang boleh apa? Perintahnya apa di Quran? Faqula lahu qawlan layyina. Datanglah kepadanya, katakan kalam yang lembut. Bukan dasar kamu Tuhan menjijikkan, kafir ente. Enggak ada begitu. Itu Nabi Musa ngomong ke pemimpin yang zalim dan menganggap dirinya Tuhan. Maka antum kalau mengkritik pemimpin, tiru Nabi Musa. Inilah sunnahnya para nabi dari dahulu. Jadi siapa yang berjuang hari ini, yang mengatakan saya mau amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kata-katanya tidak mengikuti ajaran para nabi, dia telah gagal bahkan dalam satu hizib. Hizib bahar aja belum beres dia. Ya. Walaupun dibaca hizib bahar tiap hari. Maka manhaj kita ahlus sunnah yang kita jalani sekarang, berdakwah dengan cara penuh kelembutan. Hatta mengingkari kemungkaran gak boleh dengan kemungkaran yang baru. Kita mau mengingkari kemungkaran, mau menahan kemungkaran, gak boleh dengan mendatangkan kemungkaran baru. Coba ulang-ulang ya. Nabi Musa disuruh datang ke Firaun. Harusnya kan suruh bunuh aja tuh. Atau suruh turunin Firaun. Enggak kan? Enggak disuruh kudeta. Enggak ada tuh ajaran Islam mengajarkan kudeta, enggak ada. Ya. Setidak sepakatnya kita dengan pemimpin yang agak zolim, itu lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Dan kita sudah menyaksikan, dan saya sering menyebutkan, Qaddafi hanya sehari hancur. Sampai hari ini Libya tidak ada selesai masalahnya, Libya. Dan mereka mulai nyesel. Coba lihat berita ya, antum yang bisa bahasa Arab kan ngerti ya, yang Al Jazeera kurang objektif. Masih banyak. Ya. Kita kalau nonton berita ngeri kali ya. Nah, ini kita beruntung negeri ini. Walaupun kita sepakat gak sepakat dengan pemimpin, kalau mau kritik dengan qaulan layyina. Apakah pemimpin hari ini sezalim Firaun? Apakah sediktator Firaun? Apakah sejahat Namrud? Kan enggak juga. Dia masih sholat kok, ya kan? Mewakilnya kiai, guru kita juga. Maka saya mewasiatkan diri saya sendiri dan kita semua, kalau kita mau berdakwah kepada pemimpin dengan cara yang layyina, lembut, ya, cara yang lembut. Kita juga berharap anggota-anggota wakil-wakil rakyat berbicara dengan cara yang lembut. Jangan bikin malu kita aja tuh ya. Itu tonton orang loh itu. Antum sudah lihat belum? Ini wakil rakyat tiap hari kata dia keren begitu. Enggak keren begitu. Enggak simpati kita ngeliat begitu. Ya. Ini ilmu Sayyidina Musa. Jadi apa sunnah Nabi Musa yang kita dapat?
Sejahat apapun pemimpin, kita katakan yang baik kepadanya, yang lembut kepadanya, tapi tajam. Coba, ini mohon maaf ya, kumis bisa nggak dipotong pakai golok? Kapak bisa nggak? Nggak bisa. Pakai apa bisanya? Silet. Silet bisa bunuh orang nggak? Mati orang. Paham maksudnya? Jadi disebut qaulan layyina, kata-kata yang lembut tapi menusuk, itu lebih baik. Nah, itulah jihad kita, ya. Karena yang kita hadapi sekarang bukan orang kafir, wah si kiai kok, ya. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita mau menasihati, lihat dulu, jangan-jangan kita yang perlu diwasiatkan dulu, ya. Selevel Nabi Musa, ini ujiannya, kama sakhartal bahra li Musa alaihissalam. Seandainya Nabi Musa mau, Nabi Musa ini kuat. Dia pukul orang mati. Panglima manapun kalah sama Nabi Musa. Dia pukul Firaun, mati Firaun. Tapi Nabi Musa nggak diizinin mukul. Paham maksudnya? Maka saya husnuzon kepada siapapun yang berjuang di negeri ini, mau dia dari politika, mau dakwah kah, para kiai kah, para habib, ya, maksud mereka baik. Semoga dakwah-dakwah mereka disempurnakan dengan kelembutan. Dakwah kita juga disempurnakan oleh Allah dengan kelembutan. Amin ya rabbal alamin. Kita juga nggak boleh suudzon dengan mereka itu ya. Wa sakhartan nara li Ibrahim alaihissalam. Engkau tundukkan api kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemarahan Nabi Ibrahim, kemarahan Namrud kepada Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim dibakar. Jadi api itu hakiki plus simbol. Betul-betul dibakar. Tapi juga simbol bahwa Namrud ini bentar-bentar marah. Ya, ada orang yang bentar-bentar marah. Ya, pewaris pewaris musuhnya Nabi Ibrahim, Namrud. Hati-hati antum. Tapi Nabi Ibrahim ngangkat tangan, ya Allah, laknatlah Namrud, begitu enggak? Enggak ada begitu. Maka saya heran kalau ada kiai, syekh, habib berdoa, laknatlah pemimpin. Pemimpinnya masih sholat, nggak boleh, ya, nggak boleh itu, haram hukumnya. Dan itu bukan sunnah para nabi, itu bukan perjuangan para nabi. Perjuangan para nabi nggak begitu, nggak ada perjuangan nabi begitu. Sekeras-kerasnya paling begitu aja, ya, boleh ngeritik pedas, tapi nggak ada namanya laknat tuh nggak ada, ya. Ya kita seperti itu, ya. Ini manhaj kita, ini manhaj Imam Syadzili, ya, yang mengikuti thariqah Syadziliyah, Naqsyabandiyah, Samaniyah, ini sama semua. Ketika Sayyidina Ibrahim tidak membalas Namrud, maka mekanisme Allah bekerja. Apa yang terjadi? Allah kirim tentara-tentaranya kecil sekali, namanya semut, masuk ke dalam hidungnya, telinganya, masuk ke otaknya, mati Namrud. Dia bakar Nabi Ibrahim gak mati-mati, dia mau semut mati. Itu 400 tahun gak pernah sakit Namrud ini masih keturunan keberapa Nabi Adam, ya, belum nyampe 15 generasi. Maka dia masih tua, dan badannya tinggi, nggak pernah sakit selama 400 tahun. Bayangkan dia jadi tirani selama 400 tahun, kurang-kurang dikit. Ya. Belum ada apa-apanya kita kan? Belum ada apa-apanya kita. Dulu waktu zaman Orde Baru 30 tahun, 32 ya. Itu guru saya nggak pernah bilang laknat Soeharto, nggak ada. Mursyid saya nggak ada dakwah gitu. Allahumma la'an Soeharto wa junudahu wa juyushu, nggak ada. Ya laknat Soeharto, nggak ada begitu. Betul-betul lembut. Masyayikh kita mengajarkan kelembutan ya. Wa sakhardal jibala wal hadila li Daud alaihissalam. Dan sebagaimana engkau tundukkan jibal, apa arti jibal? Gunung. Wal hadid, besi, li Daud alaihissalam, terhadap Nabi Daud.
secara hakiki betul itu benar-benaran gunung. Jadi gunung mananya kalau sama Nabi Daud bisa bergerak kalau beliau mau. Hadid untuk ngambil besi, logam besi dari ini Nabi Daud cukup dengan tangannya. Muncul semua tuh. Dan itu besi beliau jadiin apa bisa aja. Nabi Daud. Tapi Nabi Daud alaihissalatu wassalam tidak menggunakan semua itu untuk tirani. Ya. Jibal, gunung itu batu. Kalau hadid ini logam. Ini keras. Bener gak keras? Keras. Tapi sekeras-kerasnya gunung dan besi masih tunduk kepada Nabi Daud. Sekeras apakah hati kita sehingga tidak tersentuh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wasakharta ar-riha wasyayatin wal jinna li Sulaiman alaihissalam, ya. Dan engkau tundukkan rih, apa arti rih? Angin. Wasyayatin dan syaitan, wal jinna, jin li Sulaiman alaihissalam, terhadap Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman punya tentara, tidak hanya manusia. Angin itu tentaranya. Antum kalau nggak dipanggil pakai nama, nggak nyahut kan? Maka angin itu ada namanya. Kita nggak tahu namanya apa. Maka dipanggil dengan namanya, datanglah angin itu. Sebagaimana Nabi dulu memanggil pohon dengan namanya. Ya. Wasyayatin dan syaitan. Yang kenal ini setan jin, ya, setan jin. Jin itu ada namanya. Jin itu kalau panggil nama namanya tunduk. Maka ilmu ini hanya diberi kepada Nabi Sulaiman, gak diberi kepada umat Nabi Muhammad, tidak diberi kepada peruqyah, tidak diberi kepada wali, kecuali wali itu dia sirkan dalam dirinya. Gak boleh diobral ilmu ini, ya, gak boleh diobral. Jadi jin, setan, jin jadi tentaranya Nabi Sulaiman. Hebat gak tuh? Maka di zaman itu gak heran ada bangunan-bangunan yang mestinya diangkut oleh benda-benda kayak traktor besar, itu ternyata tanpa itu bisa naik. Banyak bangunan-bangunan di Lebanon, termasuk di negeri kita, ya, banyak bangunan-bangunan lama, kuno, belum sampai akal dalam memahaminya. Tapi orang yang mengerti bab ini, dia akan mengatakan, wah itu paling turun-turunan Nabi Sulaiman tuh, ya. Kira-kira begitu, ya. Wasakhir lana kulla bahrin huwa laka fil ardi was sama. Tundukkanlah bagi kami setiap laut. Huwa lak, yang kau miliki, fil ardi was sama, baik di bumi ataupun di langit. Oh, berarti laut itu ada di bumi, ada di langit. Hakiki. Tapi ini juga majazi. Bumi itu tubuh materi, langit itu ruhani. Ini secara majazi. Tundukkanlah bagi kami ujian-ujian yang zahir dan ujian-ujian yang batin. Itu maknanya, ya. Ujian di bumi, hidup susah atau senang. Ujian langit, mukasyafah. Hati-hati. Orang kasyaf belum tentu selamat. Orang yang tersingkap alam gaib bagi dia belum tentu selamat. Karena dulu sekretaris Rasulullah pernah murtad. Orang yang khidmat ke Rasulullah jadi sekretir itu pernah jadi khianat. Tapi kalau dia lanjut, dia jadi Abu Bakar, jadi Umar, jadi Utsman, jadi Ali, jadi 10 sahabat utama, 313 sahabat Badar. Itu kalau mereka khidmat kepada Rasulullah dan mereka tidak khianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, mereka tuh. Apakah sahabat kuliah dulu? Enggak kan? Semua perkuliahan hari ini itu adalah turunan dari ilmu Nabi Muhammad SAW. Untuk apa mereka kuliah lagi? Ya kan? Wal mulki wal malakut. Alam mulk atau alam malak. Boleh dibaca wal malaki wal malakut. Nah, ini ada beberapa cara baca. Wal malaki alam nyata, wal malakut alam malaikat.
Boleh dibaca wal mulki, kerajaan zahir, wal malakut, kerajaan batin. Gitu ya. Wasakhir wa bahrad dunya wa bahral akhirah. Lautan dunia dan lautan akhirat. Di dalam hadis Imam Tirmizi, hadisnya didhaifkan sebagian ulama, tapi setelah saya teliti ternyata hadis penguatnya. Dan saya mengatakan hadis ini sahihul makna dan hasan li ghairihi, ya, secara riwayat. Ketika sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, sebelum alam ini diciptakan dari apa? Lalu Nabi mengatakan al-ma, dari air. Sebelum air apa wahai Rasulullah? Nabi jawab ama. Ada di hadis Tirmizi, ama. Apa arti ama? Di dalam syarah Imam Bukhari ditulis oleh Imam Ibn Hajar, ama itu ada terjemah harfiahnya ain, an, ma siwallah, selain Allah. Ada juga ama secara harfiah kabut, embun, seperti embun. Kita kalau ngelihat ada embun pagi, berarti di atasnya ada kabut nggak? Nah itu disebut kabut. Wallahu a'lam. Nabi nggak pernah kuliah, tapi kuliahnya langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikasih tahu hakikat alam semesta. Ini disebut dengan ma'rifatul alam, mengenal hakikat alam. Itu ada di Sahih Bukhari sebagian maknanya, dan lafaz yang tadi ada di Sunan At-Tirmizi, ya. Nah, laut itu adalah kumpulan air yang sangat luas. Jadi ketika disebut air di situ sumber kehidupan, maka artinya ya Allah, sakhir lana hadhil hayah, tundukkan kepada kami hidup ini. Masalah-masalah di hidup ini. Semua kita ada masalah. Ya, teman saya mempermasalahkan anaknya dibully di sekolah, anaknya. Pindah lagi sekolah, dibully lagi, pindah lagi. Saya bilang gini, kamu sekolah di alam lain aja ya. Alam kubur. Di situ nggak ada pembulian. Yang ada cuma pertanyaan, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Di mana aja sekolah ada masalah. Ya, jangan kemudian jadi masalah itu. Itu udah biasa. Anak kita dibully, dia mampu nggak bertahan? Jadi itu imunitas sebagai anak itu, nggak usah khawatir. Ya. Antum tahu nggak aneh dibully segimana? Biasa aja kita, ya, nggak ada masalah sama kita. Ya, kita melihat ini fi'il Allah. Jika benar yang mereka hujatkan, kita minta ampun dan kita berkaca, ya Allah, ini kan petuah Imam Ghazali. Gurumu jika tidak ada, temanmu yang shadiq tidak ada, maka carilah musuhmu. Lihat dia, apa yang dia kritik kepadamu, apa yang dia katakan kepadamu, barangkali itu yang perlu kamu perbaiki. Ya sudah. Jadi ternyata musuh itu bisa menjadi guru. Ya. Sederhana toh. Jadi hidup gak ada yang sulit. Itu yang disebut sakhirna hadzal bahr. Gak ada yang sulit. Gak ada namanya ngambil lapak orang tuh, gak ada. Rezeki udah dijamin Allah kok. Ya. Wa bahrad dunya wa bahra akhirah. Lautan dunia, ujian akhirat. Ujian dunia, keluarga, anak. Ya, antum pasti ada masalah lah di rumah. Coba deh beresin sendiri deh. Ya, curhatnya sama Allah. Ya, curhatnya sama Allah. Kalau kohar, masalahnya beratu, tesis doang. Istri nggak punya, anak apalagi. Ya, oh sebelahnya satu baris tuh sama aja tuh. Depannya juga ya. Kita ini nggak mau diuji, ya. Tapi pengen benda yang diuji. Allah mengatakan, innama amwalukum wa auludukum fitnah. Anakmu, pasanganmu, hartamu itu ujian. Katanya takut ujian tapi malah nikah, ya nggak? Takanya takut ujian tapi punya anak. Jadi gitu Ali ya, itu ujian ya. Wasakhir lana kulla syai'. Tundukkanlah bagi kami segala sesuatu. Ini maksudnya ya Allah, jika kami ditakdirkan dapat masalah ujian, jangan jadikan kami goyang. Itu maksud ditundukkan. Tapi sabitna, kembali ke doa awal. Sabitna, tetapkan kami di jalanmu. Jadi sakhir lana hadzal bahar itu maksudnya
Ya Allah, bantu kami menghadapi masalah dan istiqomahkan kami dalam iman, Islam, ihsan. Itu maksudnya. Ya. Jadi doa ini nggak berlebihan, tidak seperti yang dituduhkan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah punya raddu ala Abil Hasan Syazili, menolak Abul Hasan Syazili. Ada radnya Ibnu Taimiyah. Dia ngeritik Abul Hasan Syazili. Ternyata salah faham. Selevel Ibnu Taimiyah salah faham, gimana pengikutnya enggak? Jadi kita kalau ketemu orang-orang yang gagal faham ini, lihat aja imamnya, oh wajar, imamnya salah paham, apalagi pengikutnya. Jadi gak usah dilayani, ya, senyumin aja ya. Nah, kita masuk ke bagian akhir dari syarah ini sebelum masuk ke Mukhtasar Ihya. Kaf ha ya ain sad. Ini ada satu kaidah seingat saya ya. Jadi huruf-huruf muqatta'ah ini jika dia tidak ada harokatnya, kan dia tidak ada harokatnya, terus dibaca misalnya kaf, maka dibacanya mad 3 alif kaf. Tapi giliran ha, nah ini salah tulis nih ya, ha iya-nya ditulis berdiri, ha ya, jadi cuma 1 alif. Ain, nah, ain itu nggak ada harokatnya, maka dibaca 3 alif. Ain, setelah ain itu nun, nunnya seperti biasa nun mati. Nun mati bertemu shad, ikhfa bukan? Maka cara bacanya gimana? Kaf ha ya ain shad. Jadi ainnya tidak, nunnya tetap diikhfakan. Jadi kan baca ain, jangan begitu, karena ada di depannya shad. Ain shad, shad belakangnya dibunyikan dal, maka shad, gitu ya, gitu caranya. Di riwayat yang sahih mauquf kepada Sayyidina Ali disebutkan bahwa Sayyidina Ali berdoa, ya wahai kaf ha ya ain sad, duhai kaf ha ya ain sad, duhai wahai Allah yang menyelengkapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita baca tadi di Hizb Bahar, kaf ha ya ain sad kifayatuna. Kalau di kitab Qadiyat tadi, kifayatullah iyyah, ini ili nabiyhi, Allah mencukupkan urusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kaf ha ya sad ada artinya? Ada. Yang mengatakan hanya Allah yang tahu, itu bukan berarti hanya Allah yang tahu. Imam Suyuti ketika mengatakan wallahu a'lam bimuradih, kalimat terjemahannya salah. Terjemahan yang ada sekarang keliru. Hanya Allah yang tahu, itu keliru. Wallahu a'lam bimuradih, coba diterjemahin. Wallahu a'lam, Allah lebih tahu, bukan hanyalah Allah. Coba lihat terjemahan hari ini. Hanya Allah yang tahu. Akhirnya orang awam ketika dibuka ilmu ini, atau ulama yang merasa ulama tapi dia masih awam, menentang pemaknaan kaf ha ya ain sad alif lam mim nun. Ini enggak ketahui kecuali Allah. Saya tanya, ente tahu dari mana, Yai? Itu Imam Suyuti. Imam Suyuti mengatakan wallahu a'lam bimuradih. Ya kita tegur, artinya bukan Allah saja yang tahu. Artinya Allah lebih tahu bimuradih, dengan maksudnya. Dua hal yang berbeda? Lain? Tolong ya, sampaikan siapa yang sering diundang sama Kementerian Agama tuh, kalau terjemahannya masih begitu harus dibenerin. Ya, kalau masih begitu saya nggak tahu. Coba cek nanti ya. Coba cek nanti. Sepertinya Al-Habib Quraisy Shihab tidak menulis begitu ya. Ya. Imam Suyuti, dari mana kita tahu kemudian dari teksnya dan juga sikap beliau dalam kitab Ad-Durrul Mansur. Di kitab Ad-Durrul Mansur belum menyebutkan
data siapa saja sahabat dan ulama yang mengetahui makna alif lam mim kaf ha ya ain shad nun tha yasin dan lain sebagainya. Nah, gimana kira-kira? Ajaran baru atau antum baru tahu? Baru tahu ajarannya, itu beda dengan ajaran baru toh? Ya. Dua hal yang berlainan, ajaran baru atau kita baru tahu. Tidak ada atau kita tidak tahu keberadaannya, ya. Unsurna fa innaka khairun nasirin. Bantulah kami, engkaulah sebaik-baik penolong. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Bukakanlah bagi kamu, engkaulah sebaik-baik yang membuka. Waghfir lana, ampunilah kami, fa innaka khairul ghafirin. Engkaulah sebaik-baik yang mengampuni. Ampun itu Allah menghapus dosa kita. Ya, dengan cara ditutup, itu Ghaffar. Warhamna, sayangi kami, fa innaka khairur rahimin. Engkau sebaik-baik yang menyayangi. Nah, di sini ada kalimat yang disukai oleh Allah, kalimat khairun nasirin, khairul fatihin, khairul ghafirin, khairur rahimin, dan terakhir khairur razikin. Orang yang baca ini, insya Allah kalau dia istiqamah, Allah akan selalu bantu dia, buka pikirannya, Allah menangkan dia dalam masalah-masalahnya, dan Allah ampuni dosa-dosanya, dia disayangi, dan terakhir paling penting, rezekinya Allah mudahkan. Ya, maka setahu saya, orang yang mengamalkan Hizib Bahar, nggak ada yang miskin-miskin amat. Miskin saya ada, amat nggak ada. Miskin dalam pandang orang, tapi dalam pandang Allah dia tidak miskin, karena hatinya kaya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi antum jangan salah paham. Ya, saya baca Hizib Bahar biar nggak miskin. Ya salam. Ah, ini dulu ya, bertahap kita syarah tiga bagian. Insya Allah ini dapat 3 atau 4 ya. Silakan ditandai. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam.